untuk presentasi ini. Ya, jadi ini ada satu tokoh yang sangat luar biasa. Dia adalah Robert Rakes. Ya, bahkan beliau ini dikenal sebagai Bapak Sekolah Minggu. Ya, berikutnya. Jadi sedikit ini tentang dari namanya Robert Rakes. Jadi di awal tahun abad 18 ya ada satu krisis yang cukup parah. Ya, akhirnya dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan anak-anak dipaksa bekerja untuk bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, singkat ceritanya bahwa dia membentuk mulai ya anak-anak gelandangan, dia mulai membentuk anak-anak itu yang tadinya liar, minum-minuman keras, berkelahi, banyak kenakalan, akhirnya mereka mulai membentuk untuk mengikuti satu persekutuan ya. Yang akhirnya terbentuklah ini satu gerakan yang luar biasa waktu itu ya. Nah, jadi yang dia lakukan adalah awal mulanya dia melakukan dengan cara pendekatan kepada anak-anak. Ya, ini sangat penting bahwa pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang tua aja, tetapi sebagai konselor. Ini sangat penting. Ya, ini karena jujur saya pelajaran konseling anak-anak ini ya, ini menjadi pelengkap untuk pelayanan saya. Karena saya berjalan pelayanan saya secara online ya. Dan pelayanan ini secara global, jadi banyak berbagai mancanegara juga konseling dengan kita. Nah, jadi saya sambung lagi ke sini. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Sekolah Minggu ini, dia melakukan dengan penuh kasih sayang. Akhirnya anak-anak itu belajar mau dididik dengan baik. Akhirnya lama-kelamaan ya anak-anak itu datang dan semakin banyak. Ya, akhirnya bisa mencapai ratusan ribu anak-anak di seluruh Inggris. Ini luar biasa. Nah, ini mesti gerakan ini seharusnya tidak hanya pada waktu zamannya dahulu, tetapi ini mesti diciptakan kembali. Gerakan-gerakan sekolah minggu ini ya harus lebih lagi, karena ini mau nggak mau kita mengikuti era-era yang sangat luar biasa. Fatal menurut saya kalau tidak dijaga dengan baik anak-anak ini. Karena teknologi bisa baik, bisa membawa dampak yang nggak baik. Jadi mesti hati-hati. Ya, berikutnya Pak. Nanti saya akan menjelaskan banyak cerita kesaksian. Ya, jadi inilah permulaan sekolah minggu ya. Saya nggak terlalu banyak menjelaskan di sini yang dilakukan oleh Robert Rakes. Tetapi semua ini karena kegigihan, ketekunannya dia berhasil. Ya, bahkan bisa mencapai ratusan ribu, 400.000 anak lebih. Nah, dari pelayanan anak ini, Inggris tidak hanya diselamatkan dari revolusi sosial, tetapi juga diselamatkan dari generasi yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini mesti terjadi, harus gerakan ini terus terjadi. Kenapa? Karena bisa menyelamatkan bangsa ini. Karena banyak sekali di luaran. Banyak anak-anak remaja justru mereka, menurut saya peran orang tua kurang. Banyak terjadi pembunuhan sekarang pakai senjata tajam, ya geng-geng itu justru anak usia remaja. Nah, kenapa ini mesti jadi pertanyaan bagi orang tua sendiri mestinya? Kenapa hal ini terjadi di anak-anak sendiri? Yang ini sudah menjadi urgensi bagi negara juga, bagi gereja mungkin, juga bagi keluarga. Jadi saya menyampaikan ini juga bagi yang mendengar di YouTube nantinya ya. Ini juga ini menjadi satu hal yang penting untuk memperhatikan anak sejak dini. Ya. Oke, selanjutnya Pak. Saya agak cepat karena waktu. Ya. Nah, jadi ada hal-hal kenapa sih mengikuti sekolah minggu itu penting? Jadi supaya jelas, yang pertama itu supaya anak mengalami keselamatan.
Ya, keselamatan ini harus diberikan dan harus terjadi untuk anak-anak. Perlu diselamatkan. Yang kedua, bisa menambahkan pengetahuan tentang Alkitab. Ya, sekolah minggu gereja dan sebagainya. Bahwa betapa pentingnya anak-anak ini terus ditekankan. Bagaimana punya takut akan Tuhan. Ya, pengetahuan tentang Alkitab dengan benar. Berikutnya. Ini sangat penting. Supaya apa? Mereka lebih mudah menerima pengajaran. Mereka bisa mengendalikan, ada buah-buah roh di dalam Roh Kudus, termasuk roh pengendalian diri. Ini penting. Tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi anak-anak menurut saya juga penting bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya. Ini sangat penting. Yang berikutnya adalah pertumbuhan dalam kehidupan kekristenan. Ya, nah ini pentingnya urapan Roh Kudus bagi anak-anak. Satu, bisa memimpin anak-anak itu dalam kebenaran dari usia kecil. Ya, dia diajari hidup dalam kebenaran. Ya, supaya dibentuk kepribadiannya. Ini jadi selalu intensif ya untuk anak-anak. Justru perlu sekali. Ya. Nah, mereka perlu diurapi dengan Roh Kudus di dalam diri anak-anak ini. Jadi tidak hanya untuk orang-orang dewasa pengurapan Roh Kudus ini. Justru ini cikal bakalnya generasi ini perlu dari awal ini perlu mereka diurapi dengan Roh Kudus. Ya, di dalam Efesus dikatakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, ini penting. Saya yakin ini berlaku untuk anak-anak juga. Berikutnya, Pak. Nah, ini pentingnya juga bisa membentuk iman dari anak-anak. Ya, untuk anak-anak ini perlu punya iman dari usia yang kecil juga. Ya, ini terbukti ketika murid-murid Tuhan Yesus melarang untuk anak-anak datang kepada Yesus. Yesus marah ya kepada mereka. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ya, jadi ini saudara betapa pentingnya untuk membentuk anak-anak. Berikutnya Pak Efraim. Ya, ini pentingnya urapan kudus juga bagi anak ketika menjadikan anak untuk berani melayani Tuhan. Nah, ini juga sangat penting. Dari anak-anak ini harus bisa melayani. Dari sekolah minggu kan bisa. Gitu ya. Nah, dari nubuat Yoel ini mengatakan bahwa tiba saatnya anak-anak akan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga anak-anak akan bertindak sebagai pelayan. Baik itu melayani sebagai pemimpin pujian, doa, singer, WL, mungkin musik, ataupun yang lainnya. Nah, ini pentingnya juga yang terakhir, supaya anak-anak ini berani bersaksi. Ini ada kisah dari sebuah buku Devosi Total, itu mengisahkan seorang gadis muda yang menjadi pengikut Kristus. Namun ayahnya tidak suka dengan keputusan anak ini. Tapi pada suatu malam ketika ayahnya mabuk dan marah, ia menyerang anaknya. Kemudian teman-teman gerejanya membawa ke dokter, namun luka terlalu parah. Ia berbisik dengan imannya yang sederhana. Ia rela berdarah bagiku. Aku hanya ingin Yesus tahu bahwa aku rela berdarah baginya. Tak lama sesudah itu gadis itu meninggal. Selanjutnya juga ditulis seorang Kristen yang berumur 19 tahun yang mengalami penganiayaan karena iman dan berkata, aku lebih suka digantung daripada mengkhianati Tuhanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan ya. Jadi pelayanan konseling ini khususnya untuk anak-anak, remaja juga ini sangat penting. Ya. Sekarang ini saya akan membawakan sebuah kesaksian di dalam pelayanan saya.
Bahwa saya juga melayani anak-anak, kemarin disuruh minta mendoakan anak ini, dan juga disuruh melayani anak ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa orang tua tidak bisa? Kedua orang tua ini bahkan tidak bisa melayani anak ini. Karena anak ini sudah tidak bisa dibilangi dengan orang tua lagi. Berarti something wrong di sini. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Anak ini masih usia remaja, masih SMP. Tetapi dia tertangkap oleh sekolah karena saling tuker dengan pacarnya, ya, seorang perempuan ya. Jadi ini anak laki-laki yang saya layani, konseling, tetapi dia punya problem dengan pacarnya yang masih kecil juga SMP, yaitu tentang apa? Tuker foto dirinya masing-masing yang bugil. Bayangin, anak SMP. Ya. Tapi saya mulai melakukan pendekatan dengan anak ini. Anak-anak ini karakternya kita mesti ngerti dulu karakter anak ini. Seperti apa? Caranya seperti apa? Nggak bisa anak ini langsung, kamu ini, nggak bisa juga. Kita mesti sikonnya ini. Lagi enak diajak ngomong atau enggak. Ya kan? Ini sangat penting untuk kita tahu. Saya lakukan pendekatan. Ini anak ini mau dengar daripada dengar orang tuanya. Saya selidiki terus, kenapa? Saya ingat bahwa jadi banyak terjadi sekarang ini. Kita mungkin sering melihat seberapa banyak ketika kita makan di sebuah tempat makan, satu keluarga itu apa yang terjadi? Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Bahkan gak jarang anak masih balita, supaya dia cepat mau makan, habis makannya, dia dipertontonkan dengan gadget atau dengan main game atau main gadget dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti menurut pendapat orang bisa berasumsi ini benar atau ini salah. Tapi menurut saya, ini nggak baik. Karena merusak, karena saya banyak mengalami melayani anak-anak sekarang juga. Karena orang tuanya stres, kenapa? Keterikatan dengan gadget, game, dan mereka menjadi pemberontak. Mereka punya dunia sendiri. Jadi ini nggak cuma sekedar dari anak-anak. Tadi orang tua kadang-kadang juga memberi kesempatan yang mengajarkan orang tuanya adalah teladan. Tapi yang terjadi nggak bisa memberikan teladan dengan benar. Nah, singkat cerita, tadi anak yang saya layani karena dia masih SMP sudah mengirimkan tubuhnya yang bugil ke pacarnya. Setelah saya melakukan pendekatan, saya cari tahu, loh kenapa kamu lakukan ini? Ternyata ceweknya dulu, pacarnya dulu yang minta. Bayangin seorang anak remaja SMP ya sudah berani meminta ke pacarnya seorang laki-laki, mana tubuhmu? Aku mau lihat. Ini tubuhku, aku kirim ke kamu. Ini fotoku yang bugil. Mana punyamu? Wow. Bapak Ibu Saudara, papa mama, orang tua yang dengar ini mesti hati-hati. Ya. Ini fakta. Seorang anak SMP. Dan ternyata setelah diselidiki lagi, anak perempuan ini ternyata dari SD sudah terlibat pornografi. Bayangin. Lalu apa yang sebenarnya terjadi orang tua ini? Nah, saudara, ini penting. Gak cuman kita sebagai orang tua, tapi ini satu hal yang sangat urgent untuk orang tua. Ya, jadi pengaruh orang tua ini sangat penting karena orang tua teladan. Ya, barusan tadi pagi saya membawakan firman tentang Raja Usia. Ya, Usia umur 16 tahun jadi raja hebat karena dia melakukan apa yang jadi orang tua lakukan. Jadi teladan. Meskipun akhirnya dia nggak benar karena dia sombong.
Tapi langkah awalnya dia melakukan menurut orang tuanya, dia takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, saudara, orang tua ini mesti mengajarkan. Saya yakin kalau kita mau menjadi orang tua ini, melibatkan anak-anak benar, memberi teladan anak yang benar-benar, saya yakin generasi-generasi ini bisa diselamatkan. Ya. Dan ternyata saya juga banyak menemukan dalam pelayanan ini. Faktor penyebab juga mereka kecewa dengan orang tuanya. Orang tuanya cerai, misalnya. Orang tuanya berantem terus, banyak gejolak di dalam keluarga sehingga anak ini bisa mengalami sebuah trauma, dia bisa mengalami sebuah kekecewaan yang sangat besar. Ya. Tetapi saudara, memang pentingnya kita ini juga sebagai konselor. Puji Tuhan, anak yang terlibat dengan foto-foto tadi saya layani. Ya, saya follow up. Dan sekarang akan menjauh lebih baik sekarang. Kemarin juga saya melayani sebuah anak di SMP juga. Kebanyakan anak SMP. Bahkan dia berani pacaran yang melanggar. Tetapi sama halnya orang tuanya ini dia nggak mau dengar orang tuanya masalahnya. Nah, artinya dari beberapa kejadian-kejadian ini, anak-anak ini, kenapa dia tidak mau dengar kedua orang tuanya? Justru dia mau lebih dengar. Ya. Nah, jadi kita mesti ngerti apa sebenarnya terjadi di dalam permasalahan keluarga ini. Ya, meskipun yang saya lakukan konseling, saya melayani secara online kebanyakan. Ini bisa dilakukan. Yang penting kita follow up. Mereka itu jangan lupa. Ya, jadi ini harus menjadi satu perhatian yang sangat penting bagi orang tua bahwa anak-anak ini adalah generasi Allah. Ini yang sangat penting mesti kita lakukan. Mari kita sebagai orang tua misalnya ini benar-benar bisa menjaga anak-anak dengan baik. Ya, karena banyak kejadian ini dan selayaknya supaya mungkin hindari pemakaian gadget. Selama saya juga pelayanan di dalam dunia roh, ini betapa pentingnya bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu bisa membawa spirit. Jadi sepertinya itu hanya sebuah game. Tapi itu membawa spirit yang tidak baik. Gadget itu. Ya, jadi orang tua ini mesti bisa lebih bijaksana untuk mengawasi atau memberikan gadget kepada anak-anak. Bahkan yang saya cukup tersentuh, ada seorang anak yang juga SMA. Dia waktu itu saya layani pemarah karena orang tuanya udah nggak sanggup anaknya ini main gadget terus, bahkan tidurnya pagi. Tapi puji Tuhan, sekarang anak itu lulus SMA dan bekerja di properti. Dan puji Tuhan sekarang dia aktif ikut ibadah pagi saya jam 4 pagi. Ada perubahan. Ya, itu betapa pentingnya kita juga sebagai hamba Tuhan mungkin kita dianggap sebagai teladan. Nah, jadi kita perlu memberikan teladan. Nah, ini sangat penting. Terima kasih untuk pelajaran. Konseling ini sangat membantu juga melengkapi dalam pelayanan. Terima kasih Pak Brady. Terima kasih teman-teman. Ya, berikan tepuk tangan saudara. Terima kasih.